Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat siswa. Gimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat walafiat dan selalu berada pada lindungannya. Perkenalkan, nama saya Asmi Aris. Tentunya kita telah mengetahui banyak sekali tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan oleh masyarakat dulu atau bahkan dapat mengatasi berbagai penyakit di dalam tubuh manusia. Tapi banyak sekali juga yang tidak mengetahui apa sih senyawa yang ada di dalam tumbuhan tersebut. Namun banyak orang dahulu yang memiliki kepercayaan yang sangat minim akan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya senyawa asam karboksilat dapat dimanfaatkan di dalam tumbuhan, yang terdapat dalam tumbuhan yang selalu dimanfaatkan oleh masyarakat. Salah satu contoh tanaman yang mengandung asam karboksilat tidak lain terdapat pada lingkungan sekitar kita, yakni tanaman binahong. Tanaman binahong selalu diolah sebagai produk ataupun obat herbal untuk mengatasi berbagai penyakit oleh masyarakat, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih atau apa yang dikandung oleh tanaman binahong untuk dapat mengatasi berbagai penyakit dalam bidang kimia. Tanaman binahong atau yang sering disebut sebagai Andrediera cordifolia tensinus adalah tanaman yang bisa dan sering digunakan untuk pengobatan pada obat herbal dari berbagai macam penyakit pada manusia. Secara empiris, masyarakat banyak memanfaatkan tanaman binahong secara tradisional untuk menyembuhkan luka akibat goresan benda tajam, meningkatkan daya tahan tubuh, sakit mah, menyembuhkan luka bakar, rematik, pegal, dan dapat digunakan juga sebagai bahan kosmetik untuk menghaluskan kulit. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa ekstrak air dan kloroform akar binahong dapat menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan E. coli dengan konsentrasi hambat minimum sebesar 60 mg per mililiter. Selain itu juga diungkapkan pada tanaman daun binahong mengandung asam fenolat. Sebenarnya, tumbuhan binahong yang menjadi kepercayaan orang dahulu mengandung asam fenolat yang merupakan senyawa fenol yang mengandung gugus karboksilat dan terikat pada benzen. Berdasarkan dari artikel Pardede tahun 2016 mengungkapkan bahwa biosintesis dapat terbagi menjadi asam fenolat turunan asam benzoat dan asam fenolat turunan asam sinamat, di mana asam fenolat turunan asam benzoat berasal dari hasil degradasi antosianin, sedangkan asam fenolat turunan asam sinamat termasuk golongan senyawa fenilpropanoid. Pada kali ini, senyawa yang terdapat pada daun binahong yang selalu dimanfaatkan oleh orang dahulu sebagai pengobat rasa nyeri ataupun penyakit dalam tubuh adalah asam fenolat, di mana asam fenolat turunan benzoat yang merupakan senyawa aromatik dalam mengandung zat cincin fenolat dan fungsi asam karboksilat organik. Berikut adalah struktur umum asam fenolat yang dapat dilihat, di mana terdapat ikatan gugus fungsi COOH dan terdapat ikatan dengan OH. Selain itu, asam karboksilat sendiri adalah sebuah senyawa organik turunan dari alkana yang memiliki gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nO2. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain, yaitu gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Adapun sifat dari asam fenolat itu sendiri, yang pertama, sifat antioksidan yang mampu mencegah oksidasi molekul lain yang dapat menghasilkan radikal bebas yang terjadi di dalam tubuh. Selain itu, stabil pada suhu rendah, dan terakhir, larut pada pelarut organik, contohnya alkohol, ester, etil asetat, keton, dan sebagainya.
Pada proses penyembuhan luka di dalam tubuh, tanaman daun binahong tidak hanya memanfaatkan dari asam fenol sendiri, namun juga terdapat senyawa derivat asam perkumarat, asam kofeat, dan asam galat yang mempunyai aktivitas terhadap bakteri gram positif. Contoh bakteri itu sendiri adalah Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermis yang dapat dimatikan yang terdapat di dalam tubuh. Asam fenolat yang terdapat pada tanaman daun binahong dapat disintesis oleh tumbuhan itu sendiri melalui jalur Shakemate. Berdasarkan artikel dari Hakinian pada tahun 2000 menjelaskan bahwa jalur Shakemate merupakan hasil dari biosintesis senyawa crossmate yang dapat berfungsi sebagai prekursor terbentuknya biosintesis senyawa aromatik asam amino seperti triptofan, fenilalanin, dan tirosin. Jalur Shakemate biasanya terdapat pada tumbuhan dan mikroorganisme yang terjadi pada sistem biosintesis dari tumbuhan itu sendiri. Shakemate disintesis dari substrat fosfenol pirufat dan eritrosa 4-fosfat. Daun binahong memiliki banyak manfaat dan diantaranya untuk mengatasi berbagai penyakit pada manusia. Cara pengolahan yang dilakukan oleh masyarakat dahulu yakni dengan merebus 5 lembar daun binahong bersama air 2 gelas, lalu ditambahkan 1 sendok teh madu, maka obat herbal tersebut dapat diminum sebanyak 1 kali dalam sehari. Di mana berdasarkan kepercayaan orang dahulu akan kearifan lokal dalam penggunaan bahan tersebut jika diamati dalam bidang kimia, secara umum madu mengandung fruktosa, glukosa, maltosa, dan sukrosa. Sedangkan pada penderita rematik biasanya akan minum obat antiinflamasi non-steroid untuk mengurangi rasa sakit dan nyeri yang hal tersebut tentunya terdapat pada daun binahong. Pada ekstrak daun binahong sendiri dapat menurunkan kreatinin dan ureum di dalam darah serta memperbaiki sel ginjal yang rusak. Ekstrak daun binahong menunjukkan efek antiinflamasi dan ekstrak binahong memiliki efek antioksidan dan memiliki aktivitas hepatoprotektor berdasarkan dari artikel Sukandar pada tahun 2011. Namun, seperti yang kita ketahui, setiap obat herbal memang alami dan memiliki banyak khasiat di dalam tubuh. Namun faktanya tidak semua orang dapat mengonsumsi atau cocok dengan obat herbal daun binahong. Hal ini dikarenakan sebenarnya obat herbal tidak dapat dipastikan konsentrasi yang layak atau resiko kecil bahkan besar bagi konsumen. Namun dengan kepercayaan dan pengalaman dari masyarakat dahulu, obat herbal tersebut selalu dikonsumsi dengan jumlah tertentu saja. Sebenarnya di dalam daun binahong tidak dapat selalu dikonsumsi tumbuhan tersebut untuk mengatasi berbagai penyakit karena kandungan ephedrine dalam daun binahong sebaliknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan zat yang ada di dalam teh atau kopi yang mengandung kafein. Pasalnya, konsumsi bersamaan tersebut bisa memicu gejala pusing, gelisah, mual, muntah, insomnia, bahkan detak jantung tidak menjadi normal. Hal tersebut berdasarkan dari artikel Triviana pada tahun 2019. Baik, itulah konsep konseptual dari materi asam karboksilat pada pembelajaran kali ini untuk membersamai teman-teman semuanya dalam memahami bagaimana dalam kehidupan nyata tanaman binahong memiliki efek yang sangat berpengaruh dan berkaitan dalam dunia bidang kimia. Semoga materi kali ini dapat sebagai acuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan sebagai sarana untuk mengetahui aplikasi dari bidang kimia yang terdapat dalam kehidupan nyata. Maka dari itu, saya Asmi Aris, kesempatan kali ini mohon pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.